Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Zoom 100. Dan kali ini itu sendiri mengenai isi dari chapter ke-8 dan chapter ke-9-nya itu sendiri. Spoiler, ya tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah pertarungan hebat antara si Akira melawan zombie hiu, Akira dan Keicho pun mulai kembali lagi ke base camp mereka ya. Dan masalah baru pun mulai muncul, di mana jaringan listrik itu sudah mulai padam dan internet pun sudah tidak bisa diakses lagi. Bahkan sumber air bersih dan makanan sudah menipis, dan yang paling buruknya, jumlah para zombie semakin meningkat di sekitar mereka. Namun salah satu hal yang bisa Akira dan Keicho ini tuh nikmati adalah pemandangan malam yang bersih tanpa polusi cahaya pada malam hari gitu kan. Dan itu menghasilkan langit yang dipenuhi oleh gugusan-gugusan bintang-bintang yang sangat indah banget. Nah, singkat cerita, pada pagi harinya Akira dan Keicho memutuskan untuk pindah dari sana dan mencari tempat aman yang baru untuk bisa ditempati. Dan tujuan pertama mereka adalah Gunma, kampung halamannya dari si Akira. Ya, Akira di sini tuh mulai kangen lah sama kedua orang tuanya dan berharap mereka itu masih bisa selamat dari wabah zombie tersebut. Dan untuk pergi ke sana, Akira dan Keicho membutuhkan satu kendaraan kuat lainnya untuk bisa sampai ke Gunma. Dan seperti biasa, Keicho dan Akira pun gas ke showroom mobil terdekat. Namun sebelum itu, Akira harus berpisah dulu nih sama tempat tinggalnya yang sekarang gitu kan. Tempat dimana dia tumbuh besar dan berkembang. Oh ya, nantinya Akira akan mengingatkan si Keicho untuk membawa barang-barang seperlunya saja. Ya, membawa barang-barang kebutuhan dasar lah gitu kan, yang diperlukan selama perjalanan. Ya, membawa lebih banyak barang yang tidak berguna akan menjadi hambatan bagi si Akira dan Keicho itu sendiri. Mode survivalnya udah mulai kerasa nih gitu kan. Nah, saat sesampainya di showroom mobil, Akira dan Keicho bertemu lagi nih sama si Suzuka gitu kan di sana. Dimana Suzuka ini tuh juga berpikir kalau sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan kota Tokyo yang sudah berbahaya. Dan mereka pun mulai berdebatlah tentang mobil jenis apa yang harus mereka gunakan. Ya, Shizuka berpikir kalau mobil dengan daya tahan yang kuat dan penampungan bahan bakar yang besar adalah pilihan utama. Namun Keicho dan Akira malah lebih suka menggunakan mobil bus camping yang lebih stylish gitu kan. Bahkan Keicho berharap kalau ada kolam berenang di dalam bagian mobilnya. Ini Akira sama Keicho mau selamat atau mau bunuh diri gitu kan. Nah, akibat keributan yang terjadi di showroom tersebut, hal itu malah menarik perhatian dari para zombie-zombie yang ada di luar dan mulai menyerbu ke sana. Ya, dengan perasaan gugup, Akira dan Shizuka dengan cepat mengambil van camping terdekat dan kabur dari sana. Sedangkan motor legendnya si Akira akan dikendarai oleh si Keicho. Dan dengan kendaraan baru mereka serta jalur keluar kota yang aman, sepanjang perjalanan, Akira dan Shizuka tuh mulai banyak menghabiskan waktu dengan berbicara mengenai kiamat zombie tersebut ya. Ya, penyebab dan dari mana asal dari wabah tersebut. Ya, Shizuka berpikir kalau virus adalah penyebab paling masuk akal dari penyebab wabah yang saat ini tuh sedang terjadi. Dan dia berharap dia bisa menemukan vaksin untuk menghentikannya. Ya, itu adalah tujuan utama dari Shizuka untuk saat ini. Sangat berbeda dengan tujuannya si Akira yang ingin mengalahkan para zombie dengan melawannya secara fisik. Emang beda ya pemikirannya cowok sama cewek gitu kan. Oh ya, di sini Shizuka juga sempat ya menyinggung masalah dari kasus flu Spanyol dan kekuatan supranatural lainnya. Namun bagi Shizuka yang berpikir logis, wabah zombie yang sedang mereka hadapi sekarang ini itu lebih terlihat seperti senjata biologis ataupun semacam insiden yang terjadi di luar kendali manusia akibat penggunaan virus yang menyebar hingga mempengaruhi kerja otak manusia secara langsung. Dan karena itulah Shizuka ingin menemukan bagaimana caranya untuk menghentikan wabah zombie tersebut nantinya. Dan tentu saja dia harus mencari tahu lebih banyak mengenai mereka dulu gitu kan. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa Shizuka di episode keduanya itu kemarin diperlihatkan lebih banyak menonton film-film zombie untuk mencari referensi. Beda sama si Akira gitu kan yang malah main game zombie tembak-tembakan. Tapi ya di sini Akira cukup senang lah dimana di dunia yang sedang kacau ini ternyata masih ada juga orang yang mencoba untuk mencari solusi untuk mengembalikan peradaban manusia. Nah, singkat cerita, mereka pun mulai sampai ya di perbatasan kota. Namun sesuatu terjadi. Ya, Keicho dan Akira mulai terkena jebakan dari ranjau jalan yang membuat van mereka itu mengalami kerusakan di bagian ban dan Keicho yang terluka akibat terjatuh dari sepeda motornya. Nah, singkat cerita, jebakan tersebut itu dipasang oleh mantan koordinator kerjanya si Akira di Black Organization kemarin, yang ternyata juga selamat dari wabah zombie tersebut dan membentuk kelompok baru untuk bisa bertahan hidup dan memanfaatkan situasi yang ada agar bisa menguasai satu wilayah. Dan orang itu bernama Kosugi.
Nah, di sini Akira dapat tawaran dari Kosugi ya untuk bekerja bersama dirinya lagi untuk menghadapi kiamat zombie ini. Di mana di sini Kosugi menggunakan kata-kata meminta bantuan kepada Akira untuk menolongnya. Ya ala-ala HRD yang sedang merayu karyawannya lah gitu kan untuk dijadikan budak gitu. Nah, awalnya Akira tidak ingin lagi bekerja dengan si Kosugi gitu kan. Namun melihat Kincho yang terluka parah akibat jatuh dari motor tadi dan bertepatan dengan munculnya gerombolan para zombie dari belakang, Akira pun setuju untuk bekerja selama masa penyembuhan dari si Kincho, yaitu 2 hari saja. Nah, singkat cerita, Akira pun mulai bekerja ya di markas Kosugi gitu kan, sebagai buruh angkut dan pekerja kasar lainnya, yang mana ada pemandangan yang aneh yang dilihat Akira di sana. Ya, di sana selain manusia, Kosugi juga menjadikan zombie tak berotak untuk menjadi buruh kasar juga. Yang mana para zombie tersebut itu sendiri dijadikan alat untuk mendorong angkutan-angkutan besar sebagai penyuplai makanan dengan cara dipancing oleh manusia dari depan gitu kan. Jadi si zombinya itu ngejar manusia. Ya, bagi Kosugi, baik manusia maupun zombie semuanya itu sama saja, sama-sama aset bagi perusahaan. Ya, bagi Kosugi cepat atau lambat Akira juga akan bergabung ke dalam barisan para zombie tersebut untuk melayani perusahaan selamanya gitu kan. Ya, parah banget sih ini si Kosugi di sini gitu kan. Selain memeras tenaga manusia, dia juga memeras tenaga dari para manusia yang telah mati menjadi zombie. Tinggal nunggu kena azabnya aja nih si orang gitu kan. Nah, di sisi lain kita diperlihatkan mengenai keadaan dari si Kencho dan Shizuka juga ya yang sedang dalam perawatan. Dimana di sini Shizuka mengatakan apa yang mungkin dirasakan oleh Akira saat ini, yaitu perasaan yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya di Black Organization dulu. Oh iya, di sini kita juga bakalan dilihatin oleh kilas balik dari masa lalunya si Shizuka kecil ya. Ya, walaupun hanya sebatas kenangan pahit Shizuka di masa lalu sih mengenai ayahnya yang seorang pembisnis handal yang melarangnya itu untuk menjadi seorang dokter. Oh ya, pada chapter selanjutnya kita akan lebih banyak diceritakan mengenai masa lalu dari si Shizuka dan keputusan Akira untuk memilih jalan hidupnya. Ya, nantinya kita akan melihat bagaimana Akira akan bangkit dari rasa traumanya setelah disadarkan oleh Shizuka dengan list impian Akira sebelum menjadi zombie. Ya, ini seru banget sih. Selain bertemu dengan mantan atasannya si Akira dulu, kita juga dilihatin dengan perkembangan karakter dan hubungan antara si Akira dan Shizuka yang awalnya cuek-cuek kini mulai menjadi care satu sama lainnya. So, jadi kira-kira seperti itulah isi dari chapter ke-8 dan ke-9 dari adaptasi manganya Zoom 100 itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata itu sajalah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.